Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Danur Fadila dengan NIM akhir 101. Kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai teamwork dalam organisasi publik. Teamwork dalam organisasi publik adalah proses kerjasama antara individu atau kelompok dalam organisasi publik yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Konsep dari topik ini yaitu yang pertama, konsep tim birokrasi. Tim birokrasi dalam organisasi publik dianggap sebagai kerjasama yang melibatkan individu-individu dengan berbagi tugas, kompetensi, dan tanggung jawab yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, konsep tim lintas sektor. Tim lintas sektor ini adalah tim yang terdiri dari berbagai aktor dari berbagai sektor seperti sektor pemerintah, swasta, NGO, LSM, atau kelompok masyarakat lainnya yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah publik tertentu. Selanjutnya, konsep collaborative governance. Collaborative governance ini adalah bentuk tata kelola yang melibatkan lembaga pemerintah dan aktor non-negara yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang kolektif, formal, berbasis konsensus, dan berorientasi pada musyawarah. Lalu, mengapa teamwork ini penting dalam organisasi publik? Hal ini dikarenakan perannya dalam organisasi publik. Teamwork ini berperan untuk mencegah adanya burnout dan turnover pada pegawai. Selain itu juga, teamwork juga berperan untuk mengatasi silo mentality dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas kolektif. Selain itu juga, teamwork juga berperan untuk mengurangi red tape pada birokrasi, juga untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah publik yang kompleks. Selain itu juga untuk mengatasi skeptisme antar profesi. Selanjutnya, kritik terhadap konsep teamwork berdasarkan perspektif paradigma administrasi publik. Jika dilihat dari perspektif of public administration, konsep teamwork ini menghadapi beberapa kritik. Paradigma OPA sendiri itu kan menekankan pentingnya hierarki, spesialisasi tugas, dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam pandangan ini, kolaborasi yang melibatkan banyak aktor dianggap dapat mengurangi kejelasan otoritas dan juga tanggung jawab. Selanjutnya, dari perspektif NPM, teamwork juga dikritik karena berpotensi mengurangi efisiensi organisasi. Hal ini dilihat dari koordinasi yang melibatkan banyak pihak. Itu kan pasti memerlukan biaya transaksi yang tinggi. Akibatnya, proses kolaborasi itu terkadang dianggap kurang efisien. Lalu lanjut mengenai dinamika penerapan teamwork dalam organisasi publik. Keberhasilan teamwork dalam organisasi publik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu faktor kepemimpinan kolaboratif. Seorang pemimpin ini tidak hanya berperan sebagai pemberi instruksi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu membangun kepercayaan, mendorong komunikasi terbuka, dan menyatukan berbagai kepentingan dalam tim. Selanjutnya, faktor tingkat keterlibatan dan dukungan antar anggota tim. Hubungan kerja yang kuat dapat menciptakan rasa saling percaya dan saling membantu, sehingga anggota tim juga lebih mampu menghadapi tekanan kerja. Namun di balik keberhasilan teamwork, pasti juga teamwork ini menghadapi berbagai hambatan seperti resistensi pegawai terhadap perubahan, lemahnya kepemimpinan, distribusi beban kerja yang tidak merata, komunikasi yang masih bersifat vertikal, keterbatasan kompetensi SDM, serta kesenjangan infrastruktur teknologi. Selanjutnya, untuk best practice dari penerapan teamwork ini, saya mengambil terkait dengan penanggulangan tsunami Aceh tahun 2004. Contoh ini menjadi best practice teamwork dalam organisasi publik karena keberhasilannya didukung oleh kolaborasi berbagai aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, organisasi internasional, LSM, sektor swasta, akademisi, dan juga masyarakat. Kolaborasi ini berhasil mempercepat pembangunan kembali rumah, infrastruktur fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan fungsi pemerintah daerah. Kasus Aceh ini menunjukkan bahwa
Penyelesaian masalah publik yang kompleks itu memerlukan adanya teamwork, koordinasi, lalu juga kolaborasi lintas sektor yang kuat agar hasil yang dicapai pun bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk contoh best practice itu dapat ditemukan pada penyaluran bantuan sosial pada awal pandemi COVID-19. Pada masa itu, banyak terjadi ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Selain itu juga adanya tumpang tindih penerima bantuan serta keterlambatan distribusi bantuan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya silo mentality, lemahnya koordinasi, dan kurangnya integrasi sistem informasi antar instansi. Materi ini memberikan pemahaman bahwa tantangan terbesar dalam organisasi publik saat ini itu tidak lagi semata-mata persoalan mengenai sumber daya atau regulasi, melainkan kemampuan untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim agar bisa menyelesaikan masalah-masalah publik yang kompleks. Secara keseluruhan, materi ini menegaskan bahwa teamwork merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan organisasi publik modern. Teamwork ini tidak hanya meningkatkan efektivitas internal organisasi melalui pengurangan burnout, peningkatan koordinasi, dan penguatan akuntabilitas saja, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya kolaborasi lintas sektor dan collaborative governance dalam menghadapi masalah publik yang kompleks. Untuk memperkuat teamwork dalam organisasi publik, pemerintah perlu mengembangkan kepemimpinan kolaboratif pada semua tingkatan birokrasi, memperkuat budaya komunikasi terbuka dan keamanan psikologis, serta mengintegrasi sistem informasi antar instansi guna mengurangi silo mentality. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara atau ASN merupakan salah satu kunci keberhasilan dari reformasi birokrasi di Indonesia. Peningkatan kinerja ini tidak hanya diukur dari kebijakan dan regulasi, tetapi juga dari kepuasan kerja serta keterikatan pegawai atau employee engagement. Berdasarkan data dari Kementerian PANRB pada tahun 2024 diketahui bahwa pemerintah masih menjalankan survei employee engagement ASN nasional yang melibatkan 652.816 ASN dari 491 instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan pegawai atau employee engagement masih menjadi isu strategis dalam mengevaluasi kinerja ASN. Adanya skor employee engagement yang berada pada kisaran 58,42% menunjukkan bahwa tingkat keterikatan pegawai atau employee engagement masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian ASN belum memiliki motivasi, komitmen, dan kepuasan kerja yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya memperbaiki aspek kesejahteraan dan lingkungan kerja, tetapi juga memperkuat faktor motivator melalui sistem penghargaan berbasis kinerja dan pengembangan karir yang jelas. Dengan memperhatikan kedua faktor tersebut, peningkatan kepuasan kerja ASN diharapkan dapat mendorong kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung reformasi birokrasi. Untuk peringkat pertamanya yaitu Rahayu. Menurut saya dia sendiri memang seperti penggerak dalam kelompok untuk menyelesaikan penugasan policy brief ini. Selain itu dia juga sering memberi ide dan juga sering mengarahkan anggota kelompok untuk penugasan policy brief ini. Peringkat kedua yaitu Alika. Menurut saya dia sendiri seperti Rahayu juga menjadi penggerak bagi kelompok untuk menyelesaikan penugasan policy brief ini. Dia juga aktif berdiskusi dalam kelompok terkait dengan penugasan policy brief. Dan yang terakhir yaitu Nadine. Menurut saya Nadine sendiri sudah cukup aktif dalam berdiskusi, namun memang terkadang dia jarang muncul untuk diskusi dalam grup. Untuk keterbatasan saya sendiri di awal diskusi terkait dengan tugas policy brief ini, saya memang kurang cukup aktif karena pada awal itu saya belum memahami secara detail mengenai penugasan policy brief ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.